Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 IF23C. Di sini kami akan mempresentasikan deteksi kendaraan analisis pick up dan truk, implementasi arsitektur end-to-end menggunakan YOLO 26 CNN pada kendaraan berdimensi besar. Sebelum itu, perkenalkan saya Najwa Ayuning Tias dari kelas IF23E. Saya Bunga Delia dari kelas IF23C. Saya Bintu Umairah Zainal dari IF23C. Nah, oke, kita akan lanjut ke slide kedua untuk penjelasan tentang materinya. Ini ada paradoks lalu lintas modern dan kenapa pengawasan manual itu selalu gagal. Yang pertama itu adanya lonjakan volume, di mana lonjakan volume kendaraan saat ini bukan lagi sekedar angka statistik, melainkan sudah memicu efek domino yang dimana membuat kemacetan yang tidak terurai, yang menyebabkan kerugian waktu, kemudian polusi udara yang ekstrim, dan paling fatalnya adalah tingginya angka kecelakaan pada lalu lintas. Kedua, adanya resiko kelebihan muatan yang kita sangat sering melihat itu sebuah kendaraan niaga, baik itu truk maupun pickup yang membawa muatan jauh yang melebihi kapasitas standar atau yang sering disebut dengan istilah odol atau over dimension overload. Di jalanan dengan kontur yang tidak rata, kendaraan-kendaraan ini bukan hanya merusak aspal, tetapi merubah menjadi ancaman laten yang membahayakan nyawa pengguna jalan sekitar. Nah, kemudian di sini adanya keterbatasan pengawas. Lalu, bagaimana cara pemerintah atau dinas terkait memantau ini selama ini? Nah, mayoritas masih menggunakan observasi visual melalui CCTV secara manual atau dengan didatangkannya petugas dari lapangan. Nah, dengan pendekatan ini sangat lambat sehingga tidak efisien dan memiliki tingkat kerentanan yang luar biasa tinggi terhadap human error, terutama akibat kelelahan petugasnya. Nah, oleh karena itu, dibutuhkannya sebuah sistem AI yang tidak pernah tidur, yang mampu mengenali dan menghitung kendaraan ini secara real time. Itulah yang membawa kita pada rumusan masalah di slide selanjutnya. Nah, di sini ada rumusan masalahnya, ada 3. Yang pertama itu adanya bagaimana sih mengimplementasikan YOLO versi 26 untuk mendeteksi, mengklasifikasi, dan melokalisasi pickup dan truk yang memiliki tantangan variasi dimensi dan bentuk core serinya. Kedua, bagaimana pendekatan decouple head dan deteksi anchor free YOLO versi 26 mengatasi kelemahan prediksi lokasi pada kelas kendaraan besar. Dan yang terakhir, bagaimana performa model bila dievaluasi menggunakan confusion matrix, MEP, terus precision, recall, dan F1 score. Lanjut, di sini adanya 3 pilar tantangan sistem PC komputernya. Yang poin pertama itu adanya lokasi akurat. Nah, bagaimana sih cara mengimplementasikan YOLO versi 26 yang merupakan salah satu varian dari keluarga YOLO, tidak hanya mendeteksi tetapi juga mengklasifikasi dan melokalisasi posisi pickup dan truk. Nah, ini sangat menantang karena truk dan pickup di Indonesia memiliki variasi dimensi dan bentuk core seri atau modifikasi bak yang sangat beragam. Kemudian di sini adanya optimasi arsitektur, di mana model-model AI generasi sebelumnya itu seringkali kesulitan menentukan lokasi presisi atau bounding box pada objek yang terlalu besar. Nah, di sini kami mempertanyakan sejauh mana fitur inovatif decouple head dan sistem anchor free-nya bawaan dari YOLO versi 26, apakah dia mampu memisahkan tugas pengenalan objek dan tugas penentuan koordinasi lokasi sehingga kelemahan prediksi lokasi pada kendaraan besar ini dia itu bisa diatasi. Kemudian yang ketiga ini adanya evaluasi pada objeknya. Tentu saja sebuah sistem AI tidak bisa hanya diklaim bagus secara kasat mata, dan kita juga butuh pembuktian matematisnya. Bagaimana performa model ini jika diuji menggunakan standar matrix yang ketat seperti confusion matrix, mean average, precision MAP, terus precision, recall, dan F1 score. Terus evaluasi ini wajib dilakukan untuk menjamin kelayakan model untuk deploy di kondisi lalu lintas real time-nya. Kemudian lanjut ke slide keempat. Di sini adanya matriks objek, observasi, dimensi visual, dan tantangan deteksinya. Nah, di sini ada sebuah gambar. Yang pertama itu ada di sebelah kiri ada gambar truk. Di sini ada klasifikasi objeknya, kelas objek truknya maksudnya. Yang pertama itu dia memiliki karakteristik fisiknya, dimensinya masif dan panjang. Terus memiliki core seri terpisah antara bak dan kontainer tinggi. Terus jumlah rodanya ganda. Dan yang kedua itu dia memiliki tantangan AI-nya itu sering menghasilkan IOU-nya rendah karena model kesulitan mencakup seluruh badan kendaraan dalam satu bounding box. Akibatnya ukurannya yang ekstrem gitu. Nah, terus yang kedua itu ada gambar pickup di sebelah kanan, memiliki karakteristik fisiknya itu kendaraan niaga ringan, terus ringkas dan baknya menyatu langsung dengan kabin pengemudinya.
Terus memiliki tantangannya yaitu model sering mengalami kebingungan confusionnya saat bak pickup ini berisi dengan muatan penuh yang menjulang tinggi sehingga menyerupai sebuah truk kecil. Dan selanjutnya, jadi di sini alasan mengapa kita memakai arsitektur YOLO 26 karena yang pertama dia itu menggunakan pendekatan NMS free end-to-end, jadi menghapus modul NMS dan juga DFL. Jadi hasil prediksinya itu langsung tanpa penundaan penyaringan kotak ganda. Jadi kotak ganda itu bounding box. Jadi kalau yang di NMS itu dia menggunakan NMS itu untuk menyaring bounding box yang saling tumpang tindih gitu. Jadi dengan NMS free ini dia nggak ngerjain itu. Jadi dia langsung ngeprediksinya itu one to one langsung intinya. Nah kemudian yang kedua ada pendekatan edge optimized speed. Jadi arsitektur teringan di kelasnya memangkas latensi secara drastis dengan peningkatan kecepatan inferensi hingga 43% pada komputasi CPU, ideal untuk kamera tanpa GPU eksternal. Jadi di pendekatan ini dia mengoptimalkan modelnya itu agar berjalan pada perangkat yang memiliki sumber daya terbatas seperti CPU, terus juga ada laptop biasa, smartphone, dan lain-lain. Dan selanjutnya yang ketiga itu pendekatan Smart Target Detection, jadi memanfaatkan Progressive Loss Balancing atau PROGLOSS dan juga Small Target Aware Label Assignment atau STAL dengan optimizer hibrida MUSGD untuk konvergensi yang sangat stabil. Jadi di pendekatan ini dia meningkatkan kemampuan modelnya itu buat ngedeteksi terutama pada objek kecil ataupun objek yang sulit dikenali, atau misalnya dalam kamera atau gambar itu dia terlihat jauh objeknya dan dia bisa dikenali dengan YOLO 26 ini. Oke, next. Dan selanjutnya ada tahapan proses penelitiannya. Yang pertama itu pengumpulan dataset, kemudian labeling data, yang ketiga pre-processing citra, keempat modeling dan training YOLO 26, kemudian yang kelima ada evaluasi dan implementasi model, dan yang terakhir itu ada hasil. Selanjutnya, nah, di sini tahapan yang pertama dan kedua ada pengumpulan data dan juga labeling dataset yang dataset truk dan pickup yang kami kumpulkan itu dari RoboFlow, internet, dan juga hasil pengambilan memakai atau menggunakan kamera handphone sendiri. Nah, ini ada visualisasinya untuk RoboFlow, internet, dan juga hasil pribadi. Nah, selanjutnya setelah dataset dikumpulkan, itu kami melabeling datasetnya satu-satu menggunakan Make Sense AI. Nah, setelah di bounding box tersebut, kita mengekspor anotasinya dengan format YOLO dengan indeksnya itu 0 untuk truk dan juga indeks 1 untuk pickup. Nah, ini ada implementasi isi dari anotasi format YOLO-nya. Jadi ada dalam satu gambar itu saya ngebounding box ada 6, jadi ada 4 truk dan juga 2 pickup. Setelah diberikan indeks di depannya, kemudian dilanjutkan dengan nilai-nilai koordinatnya seperti X. Selanjutnya ada pembagian setelah di bounding box itu ada pembagian dataset. Jadi setelah anotasi dilakukan menggunakan RoboFlow itu perbandingannya itu 80 10 10. Jadi dataset yang kita kumpulkan itu ada 720 citra. Kemudian dibagi ini menjadi 3, yaitu train valid test. Untuk trainnya ada 576 citra, validnya itu 72 citra, dan juga tesnya itu ada 72 citra. Nah, dalam proses trainingnya itu ada optimalisasi caching. Jadi transformasi dari gambar yang awalnya JPG itu jadi file matrix NPY untuk mempercepat proses baca tulis memorinya antara CPU dan GPU saat iterasi. Kemudian next. Nah, di sini ada parameter yang digunakan dalam proses pelatihannya. Yang pertama itu kami menggunakan model YOLO 26 Nano, kemudian IPEC-nya itu 100. Kita memilih 100 itu agar modelnya itu memiliki kesempatan untuk belajar mengenai pola gambarnya. Kemudian image size-nya menjadi 640 kali 640 pixel, kemudian batch-nya itu 16, jadi setiap iterasinya itu dilakukan pada 16 gambar. Lalu device-nya kita pakai GPU T4, jadi yang sudah tersedia di collab-nya. Lalu selanjutnya ada early stop, petian itu 20, jadi setiap 20 kali kalau misalkan si proses trainingnya itu akan dihentikan kalau misalnya setiap 20 kali itu modelnya itu nggak ada peningkatan seperti itu. Nah, selanjutnya untuk augmentasinya kita menggunakan horizontal cliff, kemudian random brightness dan juga random contrast. Oke, next. Baik, selanjutnya di sini ada hasil pelatihan dan evaluasi. Yang pertama ada pelatihan model, memanfaatkan mekanisme early stopping atau PCN 20, di mana proses akan otomatis berhenti jika tidak ada peningkatan metrik yang signifikan. Yang kedua ada hasil pengujian, model dievaluasi menggunakan data uji baru dengan metrik MAP, recall, precision, dan F1 score. Terdapat kemampuan generalisasi yang baik untuk mendeteksi pickup berskor tinggi maupun yang bagian truk.
Visualisasinya menggunakan YOLO versi 26N berhasil melokalisasi dan membedakan kedua target sekaligus pada kondisi latar belakang gambar yang kompleks di dunia nyata. Baik, di sini saya akan menjelaskan tahapan kodenya. Yang pertama ada pp install Ultralistic. Pada tahap awal dilakukan instalisasi library Ultralistic yang berisi implementasi YOLO. Selain itu digunakan library pendukung seperti Torch, OS, dan YAML. Yang kedua ada Google Drive yang dihubungkan dengan Colab agar sistem dapat mengakses dataset yang telah disiapkan. Di sini ada dataset yang dibagi menjadi 3 bagian yang sebelumnya sudah dianotasi. Data berisi yaitu data latih, data validasi, data uji untuk memastikan model dapat belajar dan dievaluasi dengan baik. Di sini untuk mengetahui apakah data di dalam folder tersebut benar, maka outputnya akan keluar seperti tes, valid, train, dan dataset YAML. Di sini untuk memvalidasi juga apakah folder tersebut true atau false. Di sini dataset yang kita gunakan sebanyak 720 data citra digunakan pada penelitian ini dengan proporsi sekitar 80% untuk pelatihan dan 20% untuk validasi serta pengujian. Di sini ada data train yaitu 576 data, jumlah data validnya ada 72 dan jumlah data tesnya ada 72. Di sini ada pre-processing untuk resize. Tahap pre-processing ini dilakukan dengan melakukan resize data citra menjadi 640 kali 640 pixel agar seluruh data yang dimiliki ukurannya seragam. Di sini ada data augmentasi untuk menghasilkan variasi citra baru sehingga model lebih robust terhadap perubahan kondisi, pencahayaan, dan orientasi objek. Di sini kami menggunakan YOLO Nano karena memiliki data yang tidak cukup banyak sehingga menggunakan ukuran model yang ringan, namun mampu memberikan performa deteksi yang baik. Di sini ada konfigurasi dataset yang menunjukkan bahwa sistem hanya mengenali 2 kelas yaitu truth dan pickup. Di sini ada training. Proses training dilakukan selama 100 epoch dengan ukuran data citra 640 pixel dan batch size 16 untuk memperoleh model terbaik. Epoch merupakan jumlah pengulangan proses pembelajaran terhadap seluruh data latih. Lalu pada penelitian ini digunakan 100 epoch yang berarti model mempelajari seluruh data training sebanyak 100 kali untuk meningkatkan kemampuan dalam mengenali objek antara truth dan pickup. Pemilihan 100 epoch ini juga dilakukan agar model memilih kesempatan yang cukup untuk mempelajari pola pada dataset. Selain itu digunakan parameter Petrien sebesar 20 sehingga apabila tidak ada peningkatan performa dalam 20 epoch berturut-turut, proses training dapat dihentikan lebih awal untuk mencegah overfitting. Lalu di sini ada setelah pelatihan selesai digunakan dengan model performa terbaik tersimpan pada file base PT. Lalu di sini ada evaluasi. Evaluasi didapat dari hasil training atau runs. Di sini ada precision-nya 0,94, recall 0,84, MAP 50-nya ada 0,94 dan MAP 50-95-nya ada 0,76. Kami mencoba untuk menarik data tes untuk diuji sebanyak 10 data gambar. Di sini ada contohnya. Di sini misalnya ada truth dengan akurasi 0,69 yang artinya model mampu mendeteksi objek dengan baik. Conversion matrix 44 truth berhasil dikenali dengan benar. Ada 5 pickup salah dikenali sebagai truth. Ada 25 pickup berhasil dikenali dengan benar dan ada 2 background yang terdeteksi sebagai pickup. Beberapa background juga terdapat objek yang tidak terdeteksi. Model mampu mengenali 44 truth dan 25 pickup dengan benar, namun masih terdapat beberapa kesalahan klasifikasi antara truth dan pickup karena kemiripan bentuk kedua kendaraan. Background ini pada conversion matrix bukan merupakan kelas kendaraan tambahan, tetapi menunjukkan kondisi ketika objek sebenarnya ada di dalam gambar, tetapi model gagal memberikan prediksi terhadap objek tersebut. Di sini saya akan mencoba dari gambar
Misalnya saya akan menggunakan gambar, dalam satu gambar ini ada truk dan pickup. Jadi di sini model dapat memprediksi objek dengan baik, seperti di gambar ini truk dengan akurasinya 0,93 dan pickup 0,96. Baik, jadi model deteksi YOLO 26 ini berhasil diterapkan untuk membedakan jenis pickup dan truk pada citra digital. Hasil pengujian menunjukkan model mampu mendeteksi kendaraan dengan baik melalui dataset yang telah dilakukan bounding box dan label class. Penggunaan algoritma YOLO memberikan keunggulan dalam kecepatan dan akurasi deteksi karena proses identifikasi dan klasifikasi objek dilakukan dalam satu tahap, yaitu single stage detector. Dari hasil deteksi objek ini menunjukkan bahwa algoritma YOLO efektif dan sesuai untuk diterapkan pada sistem pemantauan kendaraan, manajemen lalu lintas, dan maupun aplikasi berbasis computer vision lainnya yang membutuhkan deteksi objek secara real time. Mungkin sekian pemaparan presentasi dari kami. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kekeliruan ataupun kata yang kurang tepat untuk menyampaikan presentasi ini, kami akhiri dan minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.